Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan berpidato atau berceramah tentang nuzulul Quran. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Umat Islam harus memanfaatkannya dengan baik. Mengingat kita tidak pernah tahu apakah di tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Bulan suci ini juga bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keilmuan kita dengan cara mengikuti majelis-majelis ilmu. Dikutip dari buku Majelis Taklim dan Pembinaan Umat Ustaz Anwar, salah satu majelis ilmu yang bisa diikuti saat bulan Ramadan adalah kultum atau kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit biasanya disampaikan setelah salat fardu. Misalnya, setelah sholat isya atau setelah sholat subuh. Atau juga bisa disampaikan setelah sholat tarawih dan witir. Malam Nuzulul Quran adalah salah satu malam istimewa di bulan Ramadan. Karena diyakini sebagai malam di mana diturunkannya Al-Quran. Saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun ketika beliau sedang berada di Gua Hiro menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat selanjutnya turun 3 tahun kemudian, yakni surah An-Nazm. Malam Nuzulul Quran biasanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Untuk tahun ini sendiri malam Nuzulul Quran akan jatuh pada tanggal 20 April 2021. Wahyu dari Allah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Malam Nuzulul Quran menjadi malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadr ayat 3. Malam ini juga penuh dengan keberkahan lantaran terjadi pada 1 dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan amalan dan kegiatan ibadah untuk meningkatkan pahala dan harapan menjumpai malam tersebut. Peristiwa Nuzulul Quran harusnya menjadi renungan hubungan kita sebagai manusia dengan Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua di dunia. Jika kita masih memiliki perasaan bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah beban yang menyusahkan hidup kita, dan kita masih berat dalam mempelajari Al-Quran itu, artinya kita belum bisa memahami makna sungguhnya dari Al-Quran. Mengapa demikian? Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, bahwa Allah berfirman, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau, untuk membebani engkau, tapi Al-Quran adalah rahmah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah dan obat dari Allah. Dengan adalah malam nuzul Quran ini harus menjadi momentum kita sebagai umat Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup sebagai obat terhadap hati kita. Dengan adanya malam nuzul Quran ini, harapannya ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Ada beberapa amalan yang baik yang bisa kita lakukan dalam mengisi malam nuzul Quran. Di antaranya, yang pertama ada iktikaf. Iktikaf merupakan amalan yang bisa dilakukan saat malam nuzul Quran dengan cara berdiam diri di masjid atau iktikaf, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan melaksanakan sholat malam. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Salah satu amalan baik yang dapat dilakukan adalah membaca atau tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan memiliki kemuliaan yang sangat besar. Membaca Al-Quran saat bulan puasa akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang ketiga, memperbanyak doa. Amalan malam nuzul Quran selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak doa yang berhubungan dengan keinginan atau doa-doa yang sudah ada dalam Al-Quran. Karena di malam nuzul Quran Allah akan mengabulkan doa-doa permintaan umatnya. Yang keempat ada memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sholat malam seperti sholat tahajud merupakan salah satu amalan malam nuzul Quran. Sebelum melakukan sholat malam, umat muslim dilanjutkan untuk tidur terlebih dahulu setelah sholat tarawih di masjid. Kemudian menjelang sahur atau tengah malam bangun kembali untuk menunaikan sholat malam. Yang kelima atau yang terakhir adalah zikir. Amalan yang dilanjutkan untuk lakukan saat peringatan diturunkannya Al-Quran adalah berzikir. Pentingnya zikir bahkan dianalogikan sebagai hidup bersama orang yang sudah mati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.